sistem transaksi yang sangat kontra dengan bank konvensional. Miners ini dapat cuannya dari mana? Kenapa? Karena saat kita minting itu proses transaksinya jauh lebih rumit. Halo teman-teman semua, saya Dika Kusuma dari NFT Academy. Ya, pada video kali ini kita akan bahas tentang gas fee. Ya, tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa ini bukan video tentang, semua video yang kami buat itu bukan tentang penasihat keuangan ya, bukan tentang saran keuangan. Artinya teman-teman harus tetap riset sendiri. Nah, apa itu gas fee? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di video-video lain tentang blockchain. Sistem blockchain adalah sebuah sistem transaksi, ya kalau kita bilang DeFi, Decentralized Finance, itu adalah sebuah sistem transaksi yang sangat kontra dengan bank konvensional. Dimana kalau bank konvensional itu ada satu server, ada lembaga khusus yang punya otoritas ya untuk semua transaksi keuangan. Sedangkan di blockchain, itu transaksi tidak divalidasi hanya oleh satu pihak, tapi divalidasi oleh banyak sekali komputer yang terhubung, yang kita sebut dengan miners. Nah, makanya miners ini dapat duit dari mana ya? Miners ini dapat cuannya dari mana? Miners ini dapat cuannya, dapat duitnya setelah mereka kerja miners, ya, mining, itu dapatnya dari ya gas fee tersebut. Jadi makanya setiap kita ada transaksi beli NFT, ya, terus kita listing, pasang harga NFT dan lain-lain, semua transaksi itu ada gas fee-nya. Nah, fee itu bukan buat OpenSea, bukan buat yang punya NFT, tapi buat dibagiin ke ribuan bahkan jutaan miners di dunia untuk mensupport mereka karena mereka sudah memecahkan dan memvalidasi ya transaksi-transaksi yang terjadi di dunia NFT atau di dunia blockchain. Jadi seperti itulah asal mula dari gas fee. Nah, kalau ada yang nanya gas fee ini berapa? Nah, gas fee ini juga nggak tentu. Ya, ada range-nya, tapi nggak tentu. Kenapa nggak tentu? Karena besaran gas fee itu ditentukan juga oleh seberapa rumit transaksi yang diproses. Semakin rumit transaksi yang diproses, semakin besar gas fee-nya. Contoh, kalau kita minting sebuah NFT yang baru launch, itu pasti lebih mahal gas fee-nya ketimbang hanya nge-list, ketimbang hanya listing harga saja. Transfer ETH itu juga lebih murah ketimbang kita beli NFT pas minting. Kenapa? Karena saat kita minting itu proses transaksinya jauh lebih rumit, ya. Dan yang kedua, traffic yang terjadi di satu momen bersamaan. Misalkan minting satu NFT bagus, terus terjadi ribuan orang yang beli di waktu yang sama, itu juga membuat gas fee-nya bisa membengkak. Ya, jadi ada beberapa sih cara mensiasati agar gas fee ini bisa berkurang, ya dengan cara kita tidak memprosesnya saat gas fee-nya sedang tinggi. Jadi kalau saya beli NFT terus gas fee-nya lagi tinggi, biasanya saya tunggu per 30 detik, per 1 menit, saya tunggu sampai gas fee-nya turun. Ya, atau kalau kita punya waktu 24 jam buat minting dan kita nggak masalah dengan itu, ya kita bisa minting di jam ke-8, jam ke-9, jam 10, kalau kita dapat whitelist ya. Kecuali kalau public mint. Kalau public mint ya bisa jadi proyeknya bagus, terus kita nggak dapat sama sekali ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya berikan gambaran ya, agar teman-teman bisa melihat dari sisi yang positif ya, bahwa gas fee ini memang untuk keberlangsungan ekosistem ini sendiri. Tapi tenang aja ya, semakin kesini tentunya teknologi semakin evolusi ya, semakin canggih juga. Dan kedepannya gas fee ini bisa terus ditekan, di-reduce agar bisa lebih murah. Kita tunggu aja kehadiran Ethereum 2.0 dan seterusnya yang memungkinkan katanya gas fee ini bisa jauh lebih murah. Akhirnya transaksi jauh lebih mudah. Oke, itu aja dari saya untuk video berikut ini. Jangan lupa klik link di bawah ini untuk teman-teman di deskripsi ya, untuk bisa teman-teman bergabung di komunitas kami, atau bisa ikut kelas-kelas kami juga, atau teman-teman juga belum subscribe, belum follow, jangan lupa follow, subscribe kami. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like. Thank you, see you on the other video.